Halo semuanya, selamat datang di Meteor Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika yang pastinya berguna untuk kalian semua. Namun sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika dasar SIMAK UI. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Diketahui hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi x akar pangkat 3 sama dengan 2/1 plus x akar pangkat 3. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan memisalkan x akar pangkat 3-nya itu dengan P. Sehingga persamaannya itu akan menjadi P sama dengan 2/1 plus P. Kita ubah bentuknya menjadi P kali 1 plus P sama dengan 2. Sehingga menjadi P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P plus 2 dengan P min 1 sama dengan 0. Kita dapat nilai P nya itu adalah min 2 atau P nya adalah 1. Untuk nilai P sama dengan min 2, kita cari x nya, yaitu dengan x akar pangkat 3 sama dengan min 2, sehingga x nya menjadi min 2 dikalikan 3 dan hasilnya adalah sama dengan min 8. Untuk P sama dengan 1, maka persamaannya akan menjadi x akar pangkat 3 sama dengan 1, dimana x nya adalah 1. Setelah kita mendapatkan nilai x nya, maka pertanyaan yang dicari adalah hasil perkalian semua solusi bilangannya, sehingga hasil perkaliannya itu adalah dengan mengkalikan x1 dengan x2, dalam hal ini adalah min 8 dikalikan dengan 1, sehingga hasil perkalian semua bilangan yang mungkin adalah min 8. Kita langsung saja ke contoh soal berikutnya. Diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC dengan B adalah sikunya, dengan AB adalah 6 dan BC adalah 8. Titik M, N berturut-turut berada pada sisi AC. M dan N adalah AC, sehingga AM dibanding dengan MN dibanding dengan NC adalah 1:2:3. AM adalah 1, lalu MN adalah banding 2, memiliki 2 bagian, dan NC adalah memiliki 3 bagian. Diketahui pula titik P dan Q secara berurutan berada pada sisi AB, P berada pada sisi AB dan Q berada pada sisi BC. Sehingga AP tegak lurus dengan PM. AP tegak lurus dengan PM membentuk sudut siku-siku, dan BQ tegak lurus dengan QN. BQ tegak lurus dengan QN. Luas segi 5 dari PM, N, Q, dan B itu adalah berapa? Langkah awal yang kita lakukan adalah dengan mencari terlebih dahulu luas dari segitiga A, B, dan C. Mencari luas segitiga ABC-nya, yaitu dengan rumus setengah kali alas kali tinggi, sehingga luas ABC sama dengan setengah dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 8 sama dengan 24.
kita tahu bahwa APM itu sebangun dengan ABC dan segitiga NQC itu sebangun dengan segitiga ABC juga. Sehingga karena kesebangunan ini pula kita dapat mengetahui luas dari APM dan luas dari NQC. Kita cari terlebih dahulu luas APM, yaitu dengan luas APM per luas ABC sama dengan AM kuadrat per AC kuadrat. Luas APM sama dengan AM kuadrat, itu AM ini memiliki satu bagian, sehingga AM adalah satu bagian dan AC itu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga AM kuadrat per AC kuadrat adalah 1 kuadrat per 6 kuadrat. Lalu kita kalikan dengan luas dari ABC-nya, yaitu 24. Sehingga luas dari APM adalah 1/36 dikalikan dengan 24 dan hasilnya adalah 2/3. Setelah mencari luas APM, maka kita perlu mencari luas dari NQC, yaitu dengan cara yang sama seperti kita mencari luas APM. Luas NQC sama dengan per luas ABC sama dengan NC kuadrat per AC kuadrat. Sehingga luas NQC sama dengan NC-nya itu di sini kita tahu bahwa memiliki 3 bagian, 1, 2, dan 3. Sehingga NC kuadrat per AC kuadrat itu akan menjadi 3 kuadrat per 6 kuadrat. Dan kita kalikan dengan 24 karena luas ABC-nya adalah 24, sehingga menjadi 9/36 kali 24 sama dengan 6. Setelah kita mengetahui luas ABC, luas APM, dan luas NQC, maka kita dapat mengetahui luas segi 5 dari PMNQB, yaitu dengan mengkurangkan luas ABC dikurangkan dengan APM dan dikurangkan juga dengan NQC, sehingga luas segi 5 PMNQB adalah luas ABC kurangin dengan luas APM kurangi dengan luas NQC. Maka luas PM NQB adalah 24 dikurangi dengan 2/3 lalu dikurangi juga dengan 6, sehingga hasilnya adalah 17 1/3. Hingga luas segi 5 dari PM NQB adalah 17/3. Soal berikutnya.
Diketahui jika fx sama dengan ax plus b dan f-1x adalah bx plus a, maka a tambah b kuadratnya itu berapa? Kita perlu mengubah terlebih dahulu inverse dari nilai fx ini, sehingga menjadi y sama dengan ax plus b, lalu ax sama dengan y min b, dan x-nya menjadi 1/a y min b per a, sehingga inverse dari fx yaitu adalah ax min b per a. Setelah kita melakukan perhitungan dari fx untuk mencari inverse-nya, kita dapatkan bahwa inverse-nya itu adalah ax min b per a. Dan di soal juga diketahui bahwa inverse-nya itu adalah bx plus a, sehingga kita dapat pastikan bahwa ax min b per a itu sama dengan bx plus a, sehingga kita tahu bahwa 1/a itu berarti sama dengan b dan min b per a itu berarti sama dengan a, sehingga kita mendapatkan dua persamaan di sini, yaitu 1/a sama dengan b berarti ab sama dengan 1, dan min b per a itu sama dengan a. Min b per a itu sama dengan a, sehingga b sama dengan min a kuadrat. Setelah kita mendapatkan b-nya, kita substitusikan nilai b ke persamaan yang pertama, yaitu akan menjadi a dikalikan dengan min a kuadrat sama dengan 1, sehingga min a pangkat 3 sama dengan 1 dan a nya adalah min 1, karena didapatkan dari a pangkat 3 sama dengan min 1. A pangkat 3 sama dengan min 1, sehingga a nya adalah min 1. Setelah kita dapat a nya, maka kita dapat mengetahui nilai b nya. Dalam hal ini b adalah min a kuadrat, sehingga b sama dengan min 1 kuadrat, dan hasilnya adalah b sama dengan min 1. Setelah kita mendapatkan nilai a dan nilai b, maka kita dapat mengetahui dari nilai a plus b dikuadratkan, yaitu menjadi a plus b dikuadratkan menjadi min 1 ditambah min 1 dikuadratkan, sehingga menjadi min 2 kuadrat, dan hasilnya sama dengan 4, sehingga nilai dari a plus b dikuadratkan yang memenuhi dengan persamaan yang sudah tertulis di soal itu adalah 4. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui jika 3 pangkat min 3 pangkat 1 min 2x min 2 kali 3 pangkat 2 min 2x ditambah 20 dikali 3 pangkat 1 min x dikurangi 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0,
itu hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut berapa? Langkah awal yang kita perlu lakukan adalah dengan mengkalikan masing-masing, yaitu dengan 3. Sehingga menjadi 3 dikalikan 3 pangkat sekian, dan kemudian dikalikan lagi juga dengan 3, dikalikan 3, dan untuk sisi kanannya kita juga kalikan 3. Sehingga ini akan menjadi 3 pangkat 2 min 2x. Dan kemudian untuk sisi berikutnya juga 3 pangkat 2 min 2x. Jadi fungsi dari dikalikan 3 ini adalah kita ingin membuat agar pangkat pada sisi kanan, sisi kiri khususnya untuk yang pertama dan yang kedua itu sama, sehingga menjadi 2 min 2x. Setelah kita samakan sisi pangkat atasnya, maka kita dapat menyatukannya, sehingga untuk dalam soal ini jika 3 pangkat 2 min 2x min 6 kali 3 pangkat 2 min 2x itu akan menjadi min 5 dikalikan dengan 3 pangkatkan yang sama dengan sebelumnya. Fungsinya adalah untuk menyamakan, untuk menyederhanakan pangkatnya agar sama, sehingga kita perlu mengkalikan dengan angka 3. Setelah kita menemukan min 5 kali 3 pangkat sekian dan 60 pangkat 3 sekian, kemudian kita perlu juga menyamakan lagi untuk kedua kalinya pangkat dari 2 min 2x dan pangkat dari 1 min x. Fungsinya adalah untuk lebih menyederhanakan lagi, sehingga untuk yang 2 min 2x itu kita pangkatkan lagi menjadi 2, sehingga menjadi 1 min x pangkatkan 2. Itu akan sama dengan 2 min 2x. Setelah kita menemukan 1 min x-nya itu sama pada sisi yang pertama dan ruas yang kedua, setelah itu kita dapat menyederhanakannya lebih lagi, sehingga kita dapat mengubahnya dan mengetahui nilai x-nya. Kita lihat bahwa di persamaan ini masih dapat disederhanakan lebih lagi, yaitu dengan membaginya dengan min 5. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 1 min x dikuadratkan, lalu ini akan menjadi 60 dibagi min 5 akan menjadi min 12, dan ini akan menjadi plus 27 sama dengan 0. Setelah bentuknya sudah 3 pangkat 1 min x, maka kita dapat memisalkannya untuk lebih memudahkan kita dalam proses perhitungan, yaitu kita misalkan 3 pangkat 1 min x itu adalah p, sehingga persamaannya itu akan menjadi p kuadrat min 12p ditambah 27 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P min 9 dan P min 3 sama dengan 0, sehingga didapatkan P-nya itu 9 atau P-nya itu adalah 3. Setelah kita mendapatkan nilai P, maka kita selanjutnya dapat menentukan nilai dari X-nya ini. Untuk P sama dengan 9, maka 3 pangkat 1 min x sama dengan 9 itu akan menjadi 3 pangkat 1 min x sama dengan 3 kuadrat, sehingga 1 min x nya itu adalah 2 dan didapatkan x nya itu adalah min 1. Kemudian untuk P sama dengan 3 itu akan menjadi 3 pangkat 1 min x sama dengan 3, dimana kita tahu bahwa 3 yang dimaksud sini adalah 3 pangkat 1, sehingga 1 min x nya itu adalah sama dengan 1 dan x nya itu adalah 0. Kemudian setelah kita mengetahui nilai x yang mungkinnya itu berarti adalah min 1 dan 0. Kemudian hasil kali dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut berarti adalah x1 dikalikan dengan x2, yaitu min 1 dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Sehingga hasil kali semua kemungkinan nilai x nya itu adalah 0.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal diketahui jika X1 dan X2 memenuhi 4 log X min X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8, maka nilai X1 dikali X2 nya itu berapa? Langkah awal yang kita lakukan adalah dengan menyederhanakan persamaannya terlebih dahulu, sehingga 4 kita dapat ubah menjadi 2 kuadrat, dan kemudian log X min X log 16 kita ubah jadi 2 pangkat 4, lalu 7/6 min X log 2 pangkat 3, karena 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian pangkat yang di atas ini kita dapat turunkan ke bawah sehingga menjadi setengah 2 log X min 4 yang di sini kita pindahkan ke depan sehingga menjadi min 4 dikalikan dengan X log 2 sama dengan 7/6 min 3 nya dipindahkan ke depan juga menjadi 3 kali X log 2. Kemudian setengah 2 log X min, kita lihat bahwa di sini ada min 4 X log X dan di sini adalah min 3 X log X. Kita pindahkan ke ruas kiri sehingga min 4 ditambah 3 akan menjadi min X log X, sehingga sama dengannya adalah 7/6 karena min 3 X log X nya sudah pindah ke sisi kirinya. Kemudian untuk lebih menyederhanakannya agar memudahkan kita dalam perhitungan, kita hilangkan pecahannya sehingga kita kalikan dengan 6. Setengah dikalikan 6 akan menghasilkan 3 2 log X min 6 X log X sama dengan 7. Nah, untuk memudahkan kalian juga, maka kita perlu memisalkan 2 log X nya sama dengan P, sehingga persamaannya akan menjadi 3P min 6 dikalikan dengan 1/P. Karena di sini adalah X log 2 dan permisalannya adalah 2 log X, sehingga kita perlu menyeperkan, membuat 1 per berapa permisalannya, sehingga dalam hal ini adalah 1/P sama dengan 7. Lalu kita kalikan sisinya semuanya dengan P, sehingga menjadi 3P kuadrat min 6 sama dengan 7P. Dan menjadi 3P kuadrat min 7P min 6 sama dengan 0. Kemudian kita faktorisasikan untuk dapat mengetahui nilai dari P-nya, sehingga faktornya menjadi 3P plus 2 dan P min 3. Ini sama dengan 0. Didapatkan 3P tambah 2 itu, sehingga P-nya adalah min 2/3 atau P-nya adalah 3. Sebelumnya kita misalkan P-nya itu 2 log X, sehingga 2 log X itu sama dengan min 2/3 dan X-nya itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan min 2/3. Untuk yang sisi ini juga kita samakan, 2 log X-nya itu sama dengan 3, sehingga X-nya itu adalah 2/3. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari X1 kalikan dengan X2. Setelah kita menemukan nilai X-nya, yaitu 2 pangkat min 2/3, maksudnya 2 pangkat min 2/3 dan 2/3, maka kita mendapatkan nilai X1 X2 nya, yaitu 2 dipangkatkan dengan min 2/3 dikalikan dengan 2/3, sehingga akan menjadi 2 pangkat 7/3 dan menjadi 4 2 akar pangkat 3. Hingga hasilnya adalah 4
dikali 2 akar pangkat 3. Sekian video pembahasan soal-soal matematika. Dengan menonton video ini diharapkan kalian menjadi lebih memahami mengenai penyelesaian soal-soal yang sering kalian jumpai. Apabila ada materi yang ingin dibahas oleh Math Channel, silakan komen di video ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. See you on the next video. Thank you.